Oke, baik, kita lanjut. Jadi di sini setelah kita sudah mengaktifkan analisis lupaknya di Microsoft Excel dan akan muncul data analisis dan juga solver, kita tinggal pilih data analisis. Kemudian karena di sini kita ingin menghitung dan mencari hasil dari moving average, kita harus memilih tools moving average ya. Ini kalian klik ya, kalian klik di sini lalu pilih OK. Nah, di sini akan muncul jendela input dan juga outputnya ya, atau jendela dari tools moving average. Nah, untuk input range-nya kalian pilih data yang akan kalian running atau yang akan kalian hitung dia punya hasil dari moving average-nya. Kalian klik ini ya, tinggal blok datanya. Ini ya, saya blok dari sini. Oke, oke, klik ini selanjutnya. Lalu karena yang tadi saya bloknya itu dari judul atau dari judul tabel atau labelsnya, maka saya juga harus mencentangnya ini untuk kotak labels in first row. Artinya yang tadi saya blok itu untuk baris pertamanya itu merupakan judul dari data tersebut. Nah, saya centang. Kemudian untuk intervalnya nih saya pilih 3, saya ketik 3. Nah, untuk output optionnya ini ada output range atau nanti hasil outputnya tuh kita mau letakkan dia di sebelah mana atau munculkan dia di sebelah mana. Maka kita juga harus memilih selnya. Nah, misalkan saya pilih selnya di sini ya. Oke, di sini aja. Oke. Dan saya klik ini kembali, lalu pilih oke. Nah, ini ya hasilnya. Sama. Oke, jadi hasilnya juga akan sama dengan yang kita hitung secara manual nih. 12,33, 12,33 juga. Oke, kemudian yang ini juga 35, ini 35 juga. Dan yang lain sebagainya. Maka kalau kita gambarkan nanti secara kurva, ya itu dapat kita lihat bahwa datanya tuh sudah smooth atau dia punya kurva tuh sudah lebih teratur lagi kayak gitu. Nah, itu tadi untuk proses perhitungan moving average dengan menggunakan interval 3 tahun. Nah, bagaimana kalau ketika kita menggunakan intervalnya tuh berjumlah genap ya, atau misalkan di sini saya misalkannya tuh 4 ya. Oke, ini ya. Nah, ini untuk metode rata-rata bergerak 4 tahunan. Jadi intervalnya tuh 4. Nah, otomatis kita startnya tuh dari 2004 sampai 2007. Nah, ini kalau saya langsung ya menggunakan average juga boleh, tapi ada baiknya tuh kita mengikuti langkah-langkahnya, yaitu harus pertama menghitung jumlahannya dulu, baru kita bisa bagi dengan intervalnya ada berapa tahun kayak gitu. Nah, ini tinggal kalian hitung saja. Untuk proses hitungnya tuh masih sama, tapi yang membuat beda di sini adalah peletakan hasilnya. Nah, untuk yang interval genap, hasilnya tuh akan diletakkan di tengah-tengah data yang berada di tengah, atau di tengah-tengah dari dua data yang berada di tengah hasil perhitungan. Misalkan ini kan 2004 sampai 2007. Otomatis kalau kita lihat yang di tengah merupakan 2005 dan 2006, jadi ada 2 tahun. Nah, otomatis yang paling tengah lagi sudah pasti ada di antara 2005 dan juga 2006 seperti itu. Nah, oke. Ini tinggal diletakkan saja dia punya hasil penjumlahannya dan juga dia punya nilai rata-rata bergeraknya ya.
Oke, ini juga ini 1, 2, 3, 4, berarti dia di sini. Karena 2006 dan 2007 itu merupakan data yang di tengah-tengah. Lalu yang paling tengah lagi itu ada di antara 2006 dan juga 2007 seperti itu. Oke, ini saya rasa sudah bisa, ini bisa skip saja. Untuk yang lainnya juga berlaku analog, jadi berlaku hal yang sama juga sampai di tahun 2016 dan juga 2017. Oke, setelah itu lalu kita tinggal hitung dia punya rata-rata bergeraknya dengan kita bagi hasil penjumlahan totalnya itu dengan 4, karena di sini untuk perhitungan moving average itu menggunakan interval per tahun. Oke, itu tadi moving average untuk data yang ganjil dan juga data yang genap, atau intervalnya ganjil dan interval yang genap. Nah, untuk proses hitungnya juga pasti akan berbeda ya, hasil jika kita menggunakan interval genap dan juga jika kita menggunakan interval yang ganjil seperti itu. Oke, itu tadi untuk moving average. Sekarang kita akan berpindah ke least square. Oke, jadi kalau least square itu metode kuadrat terkecil ya, otomatis kita harus mencari nilai A dan B nya juga. Lain halnya tadi untuk metode moving average tidak menggunakan nilai A dan B, tapi hanya menggunakan hasil perhitungan rata-ratanya atau rata-rata bergeraknya kayak gitu. Nah, di sini misalkan untuk least square method, ini saya masih menggunakan data yang sama juga yang saya gunakan di metode-metode sebelumnya. Nah, untuk data yang kita punya ini atau untuk tahun ini berjumlahnya tuh 14 ya. Jadi ini jumlahnya ada 14 tahun nih. Nah, untuk langkah pertama dalam kita menyelesaikan data atau merasakan atau mencari persamaan trennya dari satu data menggunakan metode least square, itu harus kita siapkan juga untuk periode atau X-nya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan memilih X atau saya akan menentukan dia punya tahun dasarnya ini di antara 2010 dan 2011, karena data yang kita punya adalah data yang genap. Seperti itu. Otomatis untuk tahun dasar itu ada di data ke-7 plus data ke-8. Jadi ada di antara data ke-7 dan data ke-8. Kayak gitu. Otomatis nolnya ada di sini nih. Nah, yang sebelum nol saya akan bagi dia. Jadi 1 bagi dengan 2 tahun ini. Ya, 1 posisi untuk 2 tahun. Jadi harus 1 bagi 2 berarti 0,5. Nah, untuk yang sebelum 0 otomatis satunya akan minus, berarti minus 0,5. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah dikurangi 1. Jadi min 1,5, min 2,5, min 3,5 dan seterusnya. Nah, untuk yang sesudah 0 itu 0,5-nya positif, dan untuk hasil-hasil berikutnya adalah dijumlahkan dengan 1 saja. Kayak gitu. Jadi 0,5, 1,5, 2,5 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita juga harus membuat 2 kolom lagi, yaitu kolom X kali Y dan juga kolom X kuadrat. Nah, di sini misalkan saya punya X kali Y-nya, ini ya, berarti sama dengan X kali Y. Diperoleh minus 65. Saya tinggal tarik sampai bawah. Oke. Kemudian